Halo semuanya, kali ini kita akan menonton sebuah film yang berjudul Highland, sebuah film Prancis tahun 2009 yang disutradarai oleh Abel Ferry. Film ini berpusat pada sekelompok pendaki yang diburu oleh seorang pembunuh berantai yang mengalami gangguan mental. Bagaimana keseruannya? Kuy nonton filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah mobil yang dihuni 2 cewek dan 3 cowok, yang dimana mereka hendak memulai adventurnya buat healing sekejap untuk mendaki pegunungan Kroasia. Setelah tiba di lokasi, mereka mulai mempersiapkan bekal yang dibutuhkan. Perjalanan ini dipandu oleh Fred dan juga pacarnya yang bernama Karin. Kemudian ada Chloe bersama kekasihnya juga yang bernama Luke. Lalu William yang diam-diam memendam perasaan terhadap Chloe. Di awal perjalanan, Fred melihat jalur akses utama tertutup reruntuhan. Ia yang gak mau mengecewakan temannya, lalu berusaha mencari jalur lain dengan mendaki tebing di sebelahnya. Setelah tiba di atas, Fred meyakinkan yang lain untuk melintasi jalur tersebut. Setelah semua sampai ke atas, mereka melanjutkan lagi memanjat tebing. Luke yang takut ketinggian tidak henti-hentinya beristighfar hingga membuat temannya merasa nyesel udah mengajaknya. Perjalanan mereka berlanjut hingga tiba di sebuah jembatan setapak. Fred dengan antusias mulai menyeberangi jembatan tersebut yang kemudian diikuti oleh William, lalu Chloe dan juga Luke. Namun sialnya, Luke yang takut ketinggian, ia pun mulai pusing dan diserang kepanikan hingga ia terlalu membebani rantai jembatan hingga membuat rantainya terlepas. Dalam kepanikan tersebut, Fred segera melemparkan tali dan Karin menangkapnya, lalu ia pun selamat. Dengan hilangnya jembatan, kelompok tersebut menyadari bahwa mereka nggak dapat kembali, dan Fred merasa bersalah setelah membujuk temannya untuk mendaki jalur yang sudah jelas-jelas ditutup. Dan kini mereka harus mencapai ujung sebelum matahari tenggelam. Pendakian pun terus berlanjut hingga mereka terkejut setelah melihat kawat pengikat tebing yang telah terputus. Fred dan Karin kemudian memanjat tebing itu buat mengikat tali pengaman untuk digunakan oleh temannya. Namun sialnya, ia malah menginjak perangkap beruang. Di sisi lain, Luke yang dilanda vertigo gagal mengikat tali hingga ia terjatuh dan menyeret William yang terikat bersamanya. Sementara itu, Fred menyuruh Karin meninggalkannya dan membantu yang lain. Segera setelah Karin pergi, Fred mendengar gerakan di pepohonan di sekitarnya. Lalu tiba-tiba... Di sisi lain, Karin yang berhasil membantu kelompoknya pun segera kembali ke lokasinya Fred. Dan alangkah terkejutnya mereka karena tak mendapati Fred di sana. Luke menemukan darah di dedaunan dan juga perangkap beruang. Karin pun kebingungan bagaimana Fred bisa keluar dari jebakan. Padahal sebelumnya mereka nggak bisa membukanya. Dan kini mereka harus mencari Fred. Saat mereka mencari, Luke dan William bertengkar karena Chloe yang ingin melerai mereka jatuh ke dalam perangkap. Karin pun turun ke bawah dan menemukan banyak duri yang ditanam di sana. Dan ketika sampai ke dasar, alangkah histerisnya Karin setelah ngeliat. Ya, satu lengan Chloe tertembus duri.
Saat mereka menyaksikan Karin menyelamatkan Chloe, William merasa mereka diawasi seseorang. Dan akhirnya Chloe berhasil dievakuasi dan mereka menyadari bahwa jebakan ini adalah jebakan pemburu liar. Malam harinya hujan menyelimuti hutan Kroasia. Namun mereka belum menemukan tanda-tanda keberadaan Fred. Biar nggak ada yang hilang, mereka mulai menyatukan diri dan mengikatkan tali pada pinggang yang saling bersambungan. Lalu mereka terus menyusuri hutan, namun tiba-tiba Karin terkena panah yang menembus dada. Chloe yang terkejut langsung berlari ke arahnya. Tapi Karin tiba-tiba ditarik dan diseret. Chloe dan yang lainnya berusaha mengejar tapi sialnya mereka nggak dapat menemukannya. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka menemukan kabin di hutan. Dan ketika masuk ke dalam, di sana ada Fred yang telanjang dan berlumuran darah berbaring di atas lempengan. Meskipun Chloe mencoba menyelamatkannya, namun Fred meninggal tak lama kemudian karena syok dan luka-lukanya. William menemukan pintu ruang bawah tanah dan turun untuk mencari ranselnya Fred yang isinya beberapa perlengkapan seperti mercusuar. Di sana, ia juga menemukan belenggu, peralatan berburu, dan kepala yang terpenggal. Di dinding ada juga sebuah nama Anton. Setelah itu ia kembali ke atas dan hendak menceritakan kepada Luke. Namun Luke tak menghiraukan dan merampas ranselnya, lalu mengunci William di ruang bawah tanah dan langsung menarik Chloe untuk pergi bersamanya. Namun tiba-tiba Anton kembali dengan mayat Karin. Luke dihajar habis-habisan oleh Anton. Lalu Chloe berusaha membantu pacarnya melawan Anton. Tetapi Luke si pengecut malah melarikan diri. Chloe dan William dibelenggu ke dinding ruang bawah tanah dan mereka secara jelas bisa mendengar kegiatan Anton di atas sana yang sedang mengeluarkan isi perut mayat Fred dan Karin. Setelah itu, Anton pun turun menjumpai mereka. Sementara itu, suara Luke padam dan dia dengan enggan kembali ke kabin. William berjuang untuk menyelamatkan Chloe dan ia berhasil meloloskan ikatan, tapi enggak dengan pintu yang menguncinya. Saat akan dieksekusi, tiba-tiba Luke menyerang Anton. Anton yang marah langsung mengejar Luke yang ingin melarikan diri, yang hal itu memberi Chloe cukup waktu untuk membebaskan William. Setelah itu, William ingin melarikan diri, tapi Chloe bersikeras menyelamatkan Luke. Anton mengejar Luke dengan panah otomatis dan menembak kakinya. Dan terjadilah gelutan antara keduanya yang dimana Luke berhasil merampas pisau dan menikam Anton. Luke mencoba melarikan diri ke pinggiran tebing, namun rupanya tangga itu telah terputus. Tak lama kemudian, Chloe dan William datang dan berusaha menariknya. Tetapi William kembali teringat yang dimana Luke telah menjebaknya di rumah Anton. Ia pun membiarkan Luke jatuh hingga tewas di sisi tebing. William memberitahu Chloe bahwa dia telah terpeleset dan keduanya berpelukan. Namun tiba-tiba kemarahan yang memuncak membuat Chloe nekat menyerang Anton. Keduanya berkelahi, namun Anton lebih unggul dan mulai mengalahkannya. Chloe menyebut nama Anton dan membuatnya berhenti sejenak. Dan setelah itu Chloe melarikan diri ke kabel dengan penuh air mata kegembiraan. Ia mulai turun ke tempat yang aman. Namun dia meninggalkan pisaunya dan Anton mengambilnya dan pergi ke kabel dengan sangat marah.